Waktu ditemukan, kondisinya Maria di bagian kepalanya ada luka sobek yang lumayan besar, kemudian setengah bagian wajahnya bengkak, matanya merah, dan itu tuh merah kayak ditonjok gitu loh, jadi merahnya itu sambil nonjol gini. Dan kemudian di bagian hidungnya juga ada luka, juga di bagian bibirnya itu pecah, pokoknya darah itu di sekitar sini sama di sini. Kemudian juga lehernya Maria ada tanda-tanda cekikan sama tali atau entah apa itu, polisi masih belum tahu waktu itu. Kemudian juga di badannya ada memar-memar warna hitam, dan di situ polisi kaget karena mereka ngira Maria ini udah meninggal. Kalau lihat gimana badannya yang udah mulai menghitam kayak membusuk itu, ternyata Maria masih hidup waktu itu. Polisi kemudian langsung bawa Maria ke rumah sakit, dan dokter yang periksa Maria kaget. Mereka nggak nyangka kalau Maria masih hidup. Dan setelah diperiksa sama dokter, dokter bilang kalau Maria dalam keadaan koma. Detak jantungnya lemah, bahkan hampir nggak kerasa. Kemudian bagian otaknya membengkak, dan dilihat dari luka-luka lain di tubuhnya Maria, dokter bilang kalau Maria udah nggak sadar sejak dirinya dinyatakan menghilang. Dia udah memiliki semua luka-luka itu sejak dirinya dinyatakan menghilang. Maria menghilang tanggal 9, ditemuin tanggal 13. 4 hari. 4 hari dia dalam keadaan seperti itu, di tempat seperti itu, dengan luka seperti itu. Coba bisa dibayangkan sakitnya, menderitanya kayak gimana gitu kan. Terakhir dokter juga bilang kalau sepertinya orang yang melakukan hal mengerikan itu sama Maria nggak sadar kalau Maria masih hidup. Jadi teorinya dokter saat itu, Maria dicekik dan orang itu ngira Maria udah meninggal, padahal yang sebenarnya Maria nggak sadarkan diri karena koma. Dan karena itu dia kemudian tinggalin Maria di dalam bagasi mobil selama berhari-hari. Selanjutnya polisi kabarin Joe. Mereka bilang kalau Maria udah ditemukan dan Maria selamat, dan Joe kemudian bilang sama polisi kalau aku mau ketemu sama Maria, aku mau lihat Maria, tapi polisi nggak izinin Joe untuk ketemu sama Maria atau datang ke rumah sakit karena polisi saat itu mencurigai Joe, dan karena Joe adalah suspek utama atas tindak kejahatan yang terjadi kepada Maria. Kemudian waktu Laura datang ke rumah sakit dan lihat keadaan ibunya, Laura bilang sama polisi kalau ada yang hilang dari tubuh ibunya, kalung salib, kemudian antingnya ibunya nggak ada, juga cincin pernikahan ibunya nggak ada. Dan itu tuh dua benda, kalung sama cincin pernikahan, dua benda itu nggak pernah sama sekali dilepas sama Maria. Dan disitu aneh aja kenapa Maria bisa nggak punya dua benda itu. Polisi kemudian mulai cari perhiasan Maria yang dinyatakan hilang sama anaknya di kantor, di rumah, dan di mobilnya Maria, tapi sayangnya perhiasan-perhiasan itu nggak ditemukan. Kemudian besoknya pada tanggal 14 Februari 2005, seorang pria bernama Steve datang ke rumah sakit dan ngobrol sama polisi, kasih laporan yang menurut dia penting untuk polisi ketahui. Steve bilang sama polisi, aku saudaranya Tania, aku nggak kenal sama Maria, tapi aku tahu siapa Maria, dan waktu aku dengar kalau Maria udah ditemuin, kayaknya kalian harus dengar informasi ini deh dari aku, katanya si Steve gitu. Steve kemudian mulai cerita tentang awal mula hubungannya Joe dengan Tania, dan Steve bilang kalau Joe adalah orang yang sangat mengontrol Tania. Dia suka atur-atur Tania, dia suka telepon-telepon Tania setiap hari, bahkan hampir tiap jam. Joe ini telepon Tania, tapi kemudian tiba-tiba Joe berhenti telepon Tania, Joe berhenti SMS Tania, dan disitu Joe kayak memutuskan hubungan mereka sepihak. Kemudian setelah Joe nggak peduli lagi sama dirinya, Tania ini stres dan bahkan mencoba untuk melakukan bunuh diri. Tapi entah gimana hubungannya mereka ini kembali berlanjut, katanya Steve. Dan waktu mereka balikan, keluarganya Tania dengan jelas bilang ke Tania kalau mereka nggak suka sama Joe, apalagi kenyataan tentang Joe udah punya istri. Keluarganya ini menentang banget hubungannya mereka, tapi Tania bodo amat gitu karena dia udah cinta mati sama si Joe. Kemudian sekitar Agustus 2004, katanya Steve lagi, Joe izin ke Tania untuk pergi ke Barcelona karena ibunya lagi sakit di sana. Jadi si Joe ini ngaku-ngaku sama Tania kalau orang tuanya ada di Barcelona dan ibunya lagi sakit di sana, dan karena itu Joe harus datang ke Barcelona. Yang itu tuh semuanya tuh bohong gitu. Kemudian gak lama setelah Joe bilang sama Tania kalau dia mau berangkat ke Barcelona, kediamannya Tania dapat telepon dari Gus, saudaranya Joe. Di situ Gus bilang sama Tania kalau Joe mengalami kecelakaan selama di Barcelona dan dia kemudian meninggal. Tania dengar itu, lagi-lagi dia stres, dia bahkan nggak mau makan, dia nggak mau minum, dan bahkan Tania ini masuk rumah sakit saking stresnya dia, saking hopelessnya dia. Dan nggak lama setelah Tania masuk rumah sakit, tiba-tiba ya,
datanglah telepon dari Joe. Joe kemudian bilang sama Tania kalau aku masih hidup, aku nggak meninggal, aku nggak ngalamin kecelakaan apapun, aku baik-baik aja, aku sehat-sehat aja. Dan karena Tania nggak percaya kalau yang ditelepon itu adalah Joe, Joe bahkan ngelakuin video chat sama Tania. Dan itu tuh kayak rasa-rasanya si Joe ini berusaha untuk menjauh sama Tania dan dia lebih pilih Maria, tapi ternyata di tengah jalan dia nyesel banget udah tinggalin Tania. Karena itu dia kemudian balik lagi sama Tania dan bilang kalau dia belum mati, dia nggak ngalamin kecelakaan, dan itu semua bohong. Dan kayak Tania, kenapa sih dia nggak tanya kenapa kamu bohong gitu kan? Dia udah bohong dari awal loh. Bahkan Joe ini seniat itu ninggalin Tania dengan ngajak saudaranya ini bohong, dan tapi di tengah-tengah jalan dia cut. Dia di tengah-tengah jalan dia justru balik sama Tania. Terus kemudian Joe datengin keluarganya Tania, dan sebelum keluarganya Tania tanya tentang kenapa kamu bohong, kenapa kamu bilang kalau kamu kecelakaan dan kamu meninggal, kenapa kamu bikin sesuatu yang seperti itu, kamu tahu nggak sih kalau Tania ini bahkan sampai nggak mau makan, nggak mau minum. Sebelum keluarganya Tania ngomong seperti itu sama Joe, Joe lebih dulu ngomong sama keluarganya Tania, dan Tania di situ kalau aku mau menikahi Tania. Selanjutnya, Steve kasih informasi yang menarik pada tanggal 9 Februari 2005. Pada hari Maria menghilang jam 9 pagi, Steve lagi ada di tempat kerjanya dan tiba-tiba Tania datang ke tempat kerjanya. Tania pakai hoodie, pakai legging, pakai sepatu, kayak dia habis olahraga. Dan di situ Steve nggak curiga apapun karena emang Tania ini suka banget olahraga, dia emang sering jogging dan itu tuh bukan hal yang aneh berdirinya. Tapi gimana ya, waktu itu dia ngerasa aneh gitu sama sikapnya Tania yang kayak dia nyembunyiin sesuatu, dia juga mukanya pucet, dia keringetan. Tapi kalau orang olahraga bukannya normal ya kayak gitu ya. Tapi cuma buat Steve itu kayak ada yang aneh gitu, tapi dia nggak tahu apa yang aneh. Dan itu dia laporin sama polisi. Steve bahkan dengan jelas bilang sama polisi, aku ngerasa ada yang aneh sama Tania waktu itu, tapi aku nggak tahu apa yang aneh. Karena kalau dibilang Tania nggak mungkin jogging dari rumahnya sampai ke Melbourne. Jadi itu tuh si Steve ini kerjanya di Melbourne. Nah, sejauh itu Tania jogging itu tuh bukan hal yang aneh karena emang Tania suka banget jogging, Tania emang suka banget olahraga. Dan tapi aku ngerasa ada yang aneh gitu loh, katanya si Steve, tapi aku nggak tahu apa yang aneh. Kemudian menurut Steve lagi, pagi itu Tania datang ke kantornya untuk minta anter karena dirinya pagi itu ada wawancara pekerjaan. Jadi klaimnya Tania sebelumnya yang bilang sama polisi kalau pagi itu dari malam sampai pagi dia temenin anaknya karena anaknya ini mimpi buruk, dan kemudian dia bangun kesiangan dan setelahnya dia anterin anaknya ke sekolah. Itu semua bohong karena kenyataannya pagi itu Tania datang ke kantornya Steve di Melbourne dan dia kemudian minta antar pulang sama Steve. Baru setelahnya, kemungkinan besarnya, dia antar anaknya ke sekolah dan kemudian dia pergi ke tempat kerjanya Joe. Kemudian besoknya, pada 15 Februari 2005, seorang temannya Tyler datang ke rumah sakit dan sama seperti Steve, mereka temuin polisi dan mereka cerita apa yang mereka tahu. Temannya Tyler, anaknya Tania ini kemudian bilang kalau pada 9 Februari, Tyler datang ke sekolah dengan muka pucet, dengan wajah ketakutan, dengan keringat dingin, dan itu sama dengan klaimnya atau keterangannya gurunya Tyler yang bilang kalau pagi itu Tyler kelihatan aneh. Dan kemudian temennya Tyler ini bilang kalau pada hari itu Tyler ceritain sesuatu yang menakutkan dan itu ada hubungannya dengan Maria. Tyler cerita sama teman-temannya kalau pada 9 Februari pagi ibunya Tania dengan Joe udah bunuh Maria. Dan awalnya Tania dengan Joe mau kubur tubuhnya Maria tapi nggak jadi. Dan polisi, walaupun mereka udah dengar keterangan itu dari temennya Tyler, tapi mereka nggak bisa tangkap Tania ataupun Joe karena itu adalah keterangan dari anak kecil, anak belum dewasa yang nggak bisa dipertanggungjawabkan omongannya. Dan waktu polisi tanya ke Tyler pun, Tyler bilang, enggak kok, aku nggak ngomong kayak gitu sama teman-temanku, nggak ada itu mereka itu kayak gitu, si Tyler ini. Dan saat itu pemberitaan yang berkembang tentang kasusnya Maria di televisi, di koran, di majalah, di radio, mereka semuanya, hampir semuanya mojokin Tania sebagai orang ketiga. Sementara Joe, klaimnya sama. Jadi Joe ini di depannya wartawan, klaimnya dia tuh sama seperti yang dia katakan sama polisi kalau dia udah nggak berhubungan lagi sama Tania, dan Tania itu selalu ngejar-ngejar dirinya, Tania itu selalu pengen sama dirinya, Tania itu selalu stalking dirinya, dan itu kemudian yang ngebuat Tania jadi bulan-bulanan masa. Kemudian tanggal 16 Februari, Tania datang lagi ke kantornya Steve yang ada di Melbourne, dan di situ Steve bilang sama Tania, kamu sekarang ceritain deh sama aku sebenarnya ada apa, cerita kamu sama aku.
Steve bilang gitu. Karena si Tania ini mukanya udah stres, dia udah kayak bingung, dia udah linglung, dia udah pucet. Ya iyalah, orang si Joe nyalahin dia bukan cuma diduga atau dituduh sebagai pembunuhnya Maria, tapi dia juga dituduh sebagai perusak rumah tangga orang lain. Pucet lah dia. Dan kemudian Tania baru buka suara sama Steve setelah Steve bilang, aku tahu apa yang udah kamu lakuin sama Maria, tapi aku nggak tahu apa yang Joe udah lakuin sama Maria. Jadi kalau kamu tetap bungkam, kalau kamu tetap nggak buka suara, Joe akan selamanya jadi pihak yang tidak bersalah. Di situ Tania akhirnya mulai sedikit terbuka sama Steve tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Tania bilang kalau Joe adalah otak dari semuanya, Joe adalah orang yang merencanakan semuanya tentang apa yang harus dilakukan sama Maria, tentang apa yang kayak buktinya terus mau diapain, itu semuanya Joe yang mikir, katanya si Tania. Tania kemudian bilang sama Steve kalau Joe ini udah manipulasi dirinya, Joe ini udah cuci otaknya, dan Joe bikin sesuatu yang kemudian ngebuat dirinya sama Maria berkompetisi untuk menangin dirinya Joe. Dan itu tuh kayak jadi kan di depannya Tania Joe jelek-jelekin Maria, nah di depannya Maria Joe jelek-jelekin Tania. Jadi mereka berdua, Tania sama Maria, mereka berdua ini sama-sama bersaing untuk ngedapetin Joe, untuk ngedapetin cintanya Joe. Dan Joe kalau ke tempatnya Maria, dia bakal dapet pelayanan yang baik, dia bakal dapet kasih sayang yang sempurna, dia bakal disayang-sayang sama Maria, dia bakal diturutin apapun maunya Maria. Dan waktu dia ke rumahnya Tania, dia juga dapet hal itu dari Tania, dia disayang-sayang sama Tania, dia dimanja-manjain sama Tania, biar si Joe nggak pilih Maria. Jadi nyebelin banget gak sih maksudnya? Dia tuh kenapa sih? Dan ceritanya Tania ke Steve cuma sebatas itu, dia nggak buka lebih jauh. Tapi kemudian Steve bilang sama Tania, aku mau keluar sebentar ya, katanya Steve kayak gitu. Yang kemungkinan besarnya Steve lapor ke polisi tentang apa yang baru aja dia dengar dari Tania, karena setelahnya Tania ditangkap sama polisi. Dan waktu Tania ditangkap sama polisi, tanpa perlu ditekan atau tanpa perlu ditanya lebih dalam atau lebih jauh gitu, Tania ngaku sendiri tentang apa yang dia lakukan pada hari itu. Tania bilang kalau Joe selalu ngomong rencana pembunuhan terhadap Maria dari awal tahun, tapi Tania nggak anggap itu serius. Tania cuma anggap itu sekedar omongannya Joe yang dia nggak tahan sama Maria dan dia pengen pisah sama Maria. Sampai kemudian Joe bilang sama Tania kalau aku serius dengan ucapanku dan ini adalah satu-satunya cara kita bisa melanjutkan hidup bersama, katanya si Joe. Dan kemudian Joe bilang sama Tania kalau harus Tania yang ngelakuin sesuatu hal buruk sama Maria, karena setelah hilangnya Maria, dirinya pasti akan menjadi suspek utama tentang penyebab Maria menghilang, atau kalau Maria ditemukan meninggal, dirinya adalah suspek utama tentang pelaku pembunuhan Maria. Karena itu dirinya nggak bisa ngapa-ngapain Maria, dan satu-satunya orang yang bisa ngelakuin itu sama Maria cuma Tania. Selanjutnya Joe bilang sama Tania kalau pembunuhan yang harus dia lakukan terhadap Maria adalah dengan mencekik lehernya pakai tali tas. Joe kemudian siapin sarung tangan untuk Tania biar sidik jarinya nggak kebaca. Kemudian Tania juga harus pakai sepatunya Joe biar jejak sepatunya itu nggak mencurigakan karena nggak ditemukan di rumahnya. Jadi kalau dia pakai sepatunya Joe itu akan lebih aman, katanya Joe kayak gitu. Kemudian 8 Februari jam 7.15 malam, Joe sama Tania ketemuan di depan kantornya Joe. Dan di situ mereka lagi ngomongin tentang rencana mereka keesokan harinya tentang pembunuhan Maria. Waktu itu karena takut dan itu adalah pertama kalinya Tania ngelakuin hal itu, dia tentu aja ragu, dia kemudian nolak dan dia kemudian kayak mundur gitu loh ke Joe, bilang aku nggak bisa, aku nggak mau ngelakuin ini, aku nggak bisa Joe, aku nggak bisa ngebunuh orang gitu kan, katanya si Tania ini. Dan Joe kemudian bilang sama Tania kalau ini adalah satu-satunya cara kita bisa bersama dan aku akan pastikan kamu nggak akan pernah dapat masalah dan setelah ini kita bisa menikah, kita bisa hidup bahagia bersama, katanya Joe gitu. Dan akhirnya Tania setuju. Kemudian 9 Februari pagi sekitar jam 5.20 Joe jemput Tania di rumahnya. Kemudian Joe kasih sebuah tas sama Tania yang isinya ada topi renang, dan itu tuh buat Tania pakai biar rambutnya itu nggak akan rontok atau rambutnya itu nggak akan berjatuhan di sekitar rumahnya Joe yang itu nanti bakal bikin mereka kerepotan gitu loh. Selanjutnya di dalam tas itu juga ada sarung tangan, kemudian juga ada topeng dan juga ada tali tas untuk mencekik Maria. Joe dengan Tania sendiri kemudian sampai di rumahnya Joe sekitar jam 6 pagi dan di situ Joe minta Tania untuk tunggu di dalam garasi mobilnya. Joe bilang sama Tania kalau kamu tenang aja, setelah ini semuanya bakalan selesai, setelah ini kita bisa hidup bersama, setelah ini kita nggak bakal terngiang-ngiang dengan nama Maria, pokoknya setelah ini kita bakal aman-aman aja. Jadi kamu tunggu di sini, bentar lagi Maria turun dan setelah itu kamu
cekik Maria pakai itu tali, katanya Joe kayak gitu. Kemudian jam 6.30 Maria benar-benar masuk ke dalam garasi, dan dari arah belakang tubuhnya, jadi dia kayak baru buka pintu gitu, terus dari belakang pintu ternyata tanpa dia ketahui ada Tania di situ, dan Tania ini langsung beginiin lehernya Maria pakai tali. Nah, beruntungnya Maria ini masih bisa sempat pegang itu tali, dia sempat pegang kayak gini, dan dia kemudian balik. Pas dia balik, dia tarik itu topeng, dan di situ dia bisa lihat dengan jelas kalau orang yang coba untuk bunuh dirinya adalah Tania. Gopoh lah Tania di situ ya. Dia mulai bingung, dan di situ mereka mulai kelahi, mereka mulai pukul-pukulan, dan sambil kelahi sama Tania, Maria panggil anaknya Laura. Jadi waktu Laura bilang kalau dia dengar teriakan ibunya, yaitu emang bener teriakan ibunya yang lagi berkelahi, yang lagi mempertahankan nyawanya dari pembunuhan yang ditujukan terhadap dirinya. Jadi yang Joe bilang kalau Maria teriak karena lagi mimpi buruk itu sebenarnya bohong. Kemudian waktu mereka kelahi, Maria ini jatuh, kepalanya kepentok entah apa, dan karena itu kepalanya berdarah. Dan waktu Maria udah rada-rada nggak berdaya, Tania sekali lagi cekik lehernya Maria pakai tali tas. Dan di situ Tania ngira kalau Maria ini udah meninggal karena udah nggak sadarkan diri. Dan kemudian Tania seret Maria dan masukin dia ke dalam bagasi mobilnya sendiri. Setelahnya Tania setir mobilnya Maria dan kemudian parkirin mobilnya Maria di tempat mobilnya Maria ditemukan 4 hari kemudian. Kemudian Tania ditanya sama polisi, kamu yakin? Kamu nggak tahu kalau waktu itu Maria masih hidup? Dan Tania bilang kalau sebenarnya waktu dia lagi ngendarain mobilnya Maria, dia dengar suara digedok-gedok dari arah bagasi, dan itu tuh kayak, duh, Maria masih hidup, aku harus gimana nih, kayak gitu. Dan tapi ya Tania udah takut, dia udah keduluan takut, dia udah keduluan khawatir. Karena itu dia kemudian parkirin mobilnya Maria di sana, dan dia cuma sekedar ambil HP-nya Maria, dia cuma ambil dompetnya Maria, kemudian perhiasannya Maria dia ambil itu, dan setelahnya dia pergi tinggalin Maria begitu aja. Jadi si Tania mengakui kalau pada saat itu dia tahu Maria masih hidup, tapi dia nggak nyangka kalau Maria akan bertahan selama 4 hari ke depan. Kemudian waktu lewatin Prince Bridge, HP-nya Maria berdering, dan karena saking kagetnya Tania ini kemudian lempar itu HP ke sungai. Setelahnya Tania datang ke tempat kerjanya Steve, saudaranya, dan dia kemudian minta antar pulang, dan setelahnya dia antar anaknya, dan kemudian dia pergi ke kantornya Joe. Dan di kantornya Joe, Tania kemudian bilang kalau tadi kayaknya Maria belum meninggal deh, terus aku harus gimana? Aku takut banget nih, katanya si Tania gitu. Dan di situ Joe nyoba untuk tenangin Tania. Dia kemudian bilang sama Tania kalau kamu harus bakar semua barang bukti yang kamu gunakan untuk ngelukain Maria. Tania kemudian membakar semua barang bukti pembunuhan yang dia pakai di Danau Ipaluk, dan danau itu adalah tempat pertama kali dia dan Joe ketemu. Selanjutnya sama seperti Tania, Joe kemudian membersihkan apapun yang ada di garasinya yang kemungkinan akan ada hubungannya sama pembunuhan Maria. Dan di garasi rumahnya, Joe temuin antingnya Maria, kemudian juga sepatunya yang dipakai sama Tania, dan kemudian Joe kasih barang-barang itu ke Tania dan bilang sama Tania untuk menguburkan barang-barang itu. Setelah pengakuannya Tania itu, polisi kemudian minta antar ke Tania ke tempat Tania ngebakar alat-alat pembunuhan, juga bukti-bukti lainnya yang Tania kuburkan. Beruntungnya barang-barang yang Tania bakar masih ada sisanya walaupun cuma sedikit. Kemudian untuk barang-barang yang Tania kubur juga semuanya masih lengkap. Sepatunya Joe yang ada bercak darahnya Maria itu masih ada, masih lengkap. Di sana juga tentang anting-antingnya Maria. Sementara untuk perhiasannya Maria seperti kalung salib, kemudian cincin pernikahan dan HP nggak pernah ditemukan. Selanjutnya kediaman keluarga Korp diperiksa lagi, dan kali ini Tania ikut sekalian untuk olah TKP. Joe kemudian ditangkap nggak lama setelahnya. Kemudian kalau kalian ingat tentang plastik yang Joe buang ke tempat sampah waktu dia habis diinterogasi sama polisi dan kemudian dia diikutin sama polisi, kemudian juga tentang kunci warna hijau, kunci kecil warna hijau, itu ternyata adalah bukti korupsi yang dilakukan oleh Joe di tempat kerjanya. Jadi kemungkinannya Joe pakai uang yang dia korupsi dari kantornya itu untuk modalin atau untuk ngelakuin apapun sama Tania, karena itu transaksi rekening banknya itu nggak ada yang mencurigakan. Saat itu Joe juga kemudian nggak diizinkan untuk bertemu dengan Laura ataupun anaknya Damien. Dan Joe, dia ini dikasih tunjuk, dia dikasih lihat tentang diary-nya Maria, dan dia baca di situ
tentang semua isi hatinya Maria, betapa Maria cinta sama dia, betapa Maria ini nggak mau kehilangan dirinya, dan entah itu berpengaruh atau enggak, tapi Joe itu kayak menyesal gitu loh. 4 bulan kemudian, pada 28 Juni 2005, Maria masih dalam keadaan koma, dan di hari itu Tania divonis bersalah untuk percobaan pembunuhan atas Maria, konspirasi untuk melakukan pembunuhan, juga kejahatan melukai seseorang dengan serius. Dan karena Tania ini kooperatif, dia nggak menutup-nutupi apapun, dia cerita semuanya dengan jujur dan sesuai dengan yang ada di TKP. Tania kemudian dihukum selama 12 tahun penjara dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 9 tahun. Dan kenapa sedingan itu? Karena Tania ini dimanipulasi oleh Joe. Dan selama di penjara pun Tania kemudian mendapat konseling. Sementara untuk Joe, dia nggak pernah mengakui udah ngelakuin sesuatu yang buruk sama Maria, dan juga nggak ada bukti fisik atau bahkan nggak ada sidik jarinya Joe di alat pembunuhan yang digunakan untuk ngebahayain Maria. Joe nggak bisa benar-benar dituntut, meskipun kenyataannya atau saksi-saksi itu tuh kayak mendukung kalau Joe adalah otak dibalik apa yang terjadi sama Maria. Kemudian saudaranya Tania, Steve, lagi-lagi dia kasih tahu polisi tentang sesuatu yang penting tentang Joe. Di akhir tahun 2004, Joe sama Steve ini lagi nonton Crime Scene Investigation, dan Joe kayak mulai tertarik gitu loh sama tontonan yang waktu itu ada di depannya tentang pembunuhan dan tentang pelacakan pembunuh yang dilakukan oleh detektif juga polisi. Dan kemudian di situ Joe bilang sama Steve, kayaknya paling aman kalau ngebunuh seseorang dengan cara dicekik pakai kawat deh, katanya Joe gitu. Tapi kemudian Joe bilang lagi, nggak kawat, mending tali tas deh kayaknya, katanya Joe kayak gitu. Tapi di situ Steve nggak mikir macem-macem, Steve cuma nyambungnya Joe ngomong gitu karena nonton apa yang ada di TV. Kemudian setelah acara tahun baru 2005, Joe yang lagi ngobrol sama Tania, mereka bilang mereka udah hancurin 24 pil obat tidur, mereka udah tumbuk sampai jadi bubuk, dan kemudian mereka taruh di minuman dan makanannya Maria. Tapi entah gimana Maria ini nggak overdosis, Maria justru tidur. Emang kalau overdosis pil tidur itu, obat tidur itu harus berapa banyak sih? 24 itu banyak kan ya? Tapi kenapa Maria nggak? Kenapa? Maksudnya kenapa Maria cuma tidur? Cuma ngantuk? Kenapa? Coba. Kemudian selama waktu itu, Laura, anaknya Maria, anak pertamanya Maria, karena dia kesel Joe ini nggak bisa masuk ke penjara pada saat itu, dia kemudian ajuin klaim ke pengadilan untuk ambil semua aset dan harta milik Joe juga Maria. Dan karena Joe juga adalah salah satu terdakwa atas kasus Maria, pengadilan kemudian kasih semua aset atas nama Maria dan Joe ke tangannya Laura dan Damien. Karena itu setelahnya Joe nggak punya apa-apa, dia pengangguran, dia nggak punya rumah, dia nggak punya mobil, dia nggak punya aset apapun sama sekali, dia nggak ada. Karena itu dia kemudian tinggal di rumah orang tuanya. Kemudian karena nggak ada kemungkinan kalau Maria akan sadar dari komanya, setelah melakukan pembicaraan dengan dokter ahli, sahabat, keluarga, anak-anak Maria, juga gereja, akhirnya diputuskan bahwa pada 5 Agustus 2005, alat penunjang hidup Maria dihentikan. Dan sebelum alat penunjang hidup Maria dihentikan, Joe yang sebelumnya nggak pernah diizinin untuk ketemu sama Maria, dikasih izin untuk ketemu sama Maria. Dan di situ katanya orang-orang yang ada di sekitarnya Joe sama Maria, Joe itu kayak nangis karena sebelumnya dia juga udah baca diary-nya Maria. Maria sendiri kemudian meninggal dengan tenang pada 5 Agustus 2005 dan dia dimakamkan pada 12 Agustus 2005. Dan pemakamannya Maria ini kan disiarkan di televisi, dan di situ Joe lihat siaran pemakaman istrinya Maria. Kemudian ini adalah foto terakhir Joe, dan ini keadaannya Joe baru aja selesai nonton acara pemakaman istrinya. Kemudian setelah polisi balik dari kediaman rumah orang tuanya Joe, polisi dapat telepon dari adiknya Joe, Gus. Dan di situ Gus panik banget. Gus dia ini suruh polisi untuk cepat-cepat balik ke rumahnya. Dan waktu polisi balik ke rumah keluarganya Joe, di situ mereka udah temuin Gus yang emang nunggu mereka, dan kemudian Gus bilang kalau Joe ada di gudang belakang rumah mereka, dan Joe ini nggak mau keluar, Joe nggak bisa dihubungin, Joe nggak mau jawab apapun
siapapun yang panggil dia gak dijawab dan gak direspon sama Joe. Dan waktu mereka mau buka pintunya, ternyata gudang itu dalam keadaan terkunci. Kemudian juga waktu jendelanya mau coba dibuka juga, ternyata dikunci juga sama Joe yang ada di dalam. Dan waktu polisi dobrak itu pintu, ternyata Joe udah gantung diri di dalam gudang tersebut. Dan di antara tubuhnya Joe ditemukan bir, kemudian juga ada diary-nya Maria dan juga fotonya Maria. Joe sendiri kemudian dinyatakan meninggal pada 12 Agustus 2005 pada pukul 20:28. Kemudian pada 14 Februari 2014, 9 tahun 4 hari setelah dirinya ditahan, Tania dibebaskan. Dan ini adalah foto terakhirnya Tania, dan ini Tania lagi bareng sama pacar barunya, seorang perempuan. Jadi Tania setelah bebas dari penjara, dia kemudian menjadi lesbi, atau selama di dalam penjara dia kenalan sama ini cewek dan kemudian dia jadi lesbi. Mungkin dia udah capek gitu ya urusan sama cowok. 3 cowok di hidupnya. 1, 2, 3, 4 sama Joe, 4 cowok di hidupnya, semuanya belangsak, nggak ada yang bener. Stres dia. Jadi gitu gengs, video hari ini panjang. Ini panjang gak sih? Panjang kayaknya. Ya ampun, aku capek. Jadi gitu video hari ini. Kita ketemu di video selanjutnya.